We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends, assist you, to remind you, to awaken you, that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Selamat sore Santi Dwi Saputri, dance choreographer, tradisional, contemporary, performing arts. Oke, saya mulai dari Mom and Me. Ibunya dulu juga penari tradisional Jawa. Betul, jadi kebetulan bapak ibu saya ini, kalau ibu saya itu juga penari istana zaman Pak Soekarno. Beliau adalah murid dari Ibu Ratna Juwita atau jadi Ibu Ratna Juwita itu namanya sebenarnya nama Tionghoa, tapi diberikan nama oleh Presiden Soekarno Ratna Juwita ketika itu. Nah, perjalanannya selain jadi penari istana juga membangun ikut di wayang orang. Nah, kebetulan bapak ibu saya kan dari Surabaya dua-duanya. Jadi bapak ibu saya ini terutama bapak saya karena lebih ke sutradara wayang orang, itu lebih kepada sutradara wayang orang pembauran ya, etnis Tionghoa ketika zaman itu. Jadi atau disebut perbusa. Dulu itu tergabungnya di sana, ketemunya juga di lingkungan seni begitu. Kalau bapak saya lebih selain kepada pemain wayang, tapi juga lebih pada sutradara naskah seperti itu. Kalau ibu saya lebih ke pemeran kayak gitu. Nah, itu akhirnya bapak saya itu kemudian ke Jakarta, itu juga bapak ibu saya sempat membantu WOPA. Bapak saya ketika itu juga bersama Pak Sampan Hismanto, itu juga bapak saya jadi wakil WOPA. WOPA itu wayang orang pembauran amatir. Jadi ketika itu nanti ada festival gitu, saya waktu itu masih SD sih, saya cuma lihat-lihat aja. Jadi waktu itu juga ada festival wayang gitu kan, kayak lomba itu di Solo gitu. Jadi bapak ibu saya suka ke sana. Kalau saya mah di rumah aja. Kalau lihat di TV cuman teriak-teriak aja, kalau papa mau saya keluar, seperti itu. Nah, ini foto ini adalah kebetulan waktu dulu itu mama saya juga banyak memerankan alusan ya, kok dibilang alusan tuh tokoh-tokoh Bambangan seperti itu. Dan ini juga saya juga waktu pertama kali saya mencoba untuk menari masuk ke dunia wayang orang itu pertama kali yang dididik atau dididik itu adalah tokoh alusan ini. Jadi menjadi seorang Bambangan seperti itu. Baik, jadi nggak cuman figur ya, kan kalau bapak saya itu bilang nggak cuman figur, kan ada orang yang didandan pakai pakaian wayang, keluar di panggung cuman figur gitu, jadi kayak cuman boneka dikasih baju, tapi kan harus tahu filosofinya, tahu bagaimana memerankannya. Dan ini juga kayak irah-irahannya itu yang topinya itu juga ya dalam tanda kutip sih turun temurun juga, itu juga punyanya ibu saya dulu. Jadi tapi nggak waktu di foto ini. Jadi itu adalah sedikit dalam tanda kutip warisan lah, jadi baju-bajunya juga dipakai. Gitu, Pak. Wow, wow. Nah, mungkin ini interesting sekali. Sewaktu Pak Karno turun atau jatuh, masih menari di Presiden Soeharto nggak? Kalau waktu itu waktu zamannya era Soeharto, itu ini kalau ibu saya sih masih tetap menari-nari aja wayang gitu, tetap ada pertunjukan wayangnya ya. Karena kan kalau misalnya di Jakarta kan memang nggak waktu ketika itu tidak banyak ya, karena yang satu adalah dalam hal ini wayang orang Barata juga masih baru muncul, kemudian juga
dari Pak Sampan berusaha untuk, menggerakkan, wayang amatirnya, kemudian ada juga yang, gabungan pemain wayang orang Tionghoa. Jadi itu gabungan dari Solo, Semarang gitu yang teman-temannya bapak ibu saya gitu ya, ada di mana namanya, suka ngumpul-ngumpul lah. Nah, ngumpul-ngumpul terus bikin wayang. Nah, yang menjadi poin itu justru mungkin bukan era Soeharto, tetapi eee ketika eranya Bu Megawati dan eranya Pak Gus Dur. Yang eranya Pak Gus Dur itu yang terutama. Jadi ketika eranya Pak Gus Dur itu saya, masih jadi pemain wayang, tapi bukan yang belum tokoh utama lah ya, masih supporting gitu, kayak figuran atau supporting actors gitu, atau aktris gitu aja. Nah itu, ketika itu Pak Gus Dur itu membuat, wayang orang yang semua pemain harus Chinese, ketika itu. Jadi, karena itu, beliau saat itu lagi peralihan yang mau membuat, apa sih, yang Imlek mau diresmikan sebagai hari libur nasional, seperti itu. Nah, akhirnya kita pentas di GKJ itu semuanya etnis, Tionghoa. Jadi gabungan tuh dari Jakarta ada, dari Solo ada, Semarang, Surabaya, semua datang, terus ya kita bikin gitu. Waktu itu, ceritanya Abimanyu Jati Dalang. Jadi, sebagai guest-nya, ada Bu Retno Maruti, Bude Maruti, sama, Bude Maruti yang ketika itu jadi yang, tokoh yang ketika Abimanyu jadi dalang. Tapi ya di dalam itu semuanya untuk meningkatkan bahwa, keinginannya adalah meningkatkan bahwa, eee, etnis Tionghoa juga harus bisa juga mempelajari budaya, seperti itu. Nah, ketika itu saya masih sekitar, SMP ke SMA ya itu ya. Itu saya kemudian baru mendapatkan, eee, dalam tanda kutip tuh pembelajaran-pembelajaran yang lebih lanjut gitu, karena di sana juga banyak sekali tergabung kayak dosen-dosen, ISI Surakarta yang, yang juga keturunan Tionghoa ya, ketika itu juga ikutan terlibat gitu di sana. Seperti itu sih, Pak. Mungkin, ya interesting sekali. Mungkin pertanyaan saya tadi kurang jelas. Untuk ibu dan bapak waktu Hmm. Pak Soekarno lengser ya, Oh, itu iya? masih diterima nggak di istana? Berbeda sih, Pak. Kan, jadi gini, ketika masih lengser itu bapak ibu saya kemudian sih ke Jerman. Jadi lebih mengembangkan budaya dengan KBRI. Jadi di sana itu dengan Pak, Ishadi, ketika itu kayak, bukan konjen ya, bilangnya itu kayak atashe kebudayaan. Nah, itu beliau mengembangkan, gamelan, terus angklung, menari, bikin wayang di sana. Jadi ada pertunjukan wayang, ada, di sana. Nah, ketika yang era itu kan, jadi ketika pas pulang, itu nggak lama kemudian udah mau lengsernya Pak Pak Soeharto tuh. Harto, oke. Iya. Nah, itu waktu itu, seperti itu perjalanannya. Ya di sini masih tetap nari-nari gitu. Jadi Berarti Santi juga kelahiran Jerman dong? betul, Santi Oh kelahiran Jerman. oh Jadi wow. Santi kelahiran, Jerman karena papa tuh 15 tahun di Jerman. Jadi ketika itu, papa mama itu ketemu dengan Romo Bagong Sudiardjo juga di Jerman. Kemudian, ketemu Pak, yang kebetulan juga jadi guru dari Bali saya, I Gusti Agung Ngurah Suparte, itu beliau adalah rektor Kokar, bukan Denpasar, di Kokar Bali, Denpasar. Nah eee, itu ketika di Jerman. Kemudian akhirnya pulang karena, eee, maksudnya kakek saya dari ibu sakit-sakitan kan, ya udah akhirnya pulang. Nah itu masih era Soeharto ketika itu, saya masih baru, menginjak SD, SMP. Nah kemudian pas pas, tahun 98 itu, mulai kita ternyata terus lumayan udah dipanggil lagi ke Jerman. Oh balik lagi ke Jerman? Sempet, ketika kerusuhan itu balik ke Jerman, tapi nggak lama. Oke. Iya, hanya sekitar 1 bulanan lah, begitu.
Rasanya loyalis Soekarno yang loyalis Soekarno setelah beliau jatuh banyak yang ke Jerman. Oh iya, Ya, banyak. teman saya juga tujuannya ke Jerman pada waktu itu. Oke, Iya. next. Ini ada Pak Iwan ini. Waduh, halo. Ini Babe ini kalau panggilnya Pak Iwan. Iya. Halo, selamat sore Selamat semua. sore, Oke, Bapak. lanjut. Ada Ninggar, kelas Wara is not just a story about the Champa Chinese princess versus Javanese princess. The journey to Java, the love and the lost feeling, the struggle and willing to serve. At the end, all shall face their own destiny. Nah, dalam cerita ini Santi jadi siapa? Santi jadi ada Nenggar. Oke. Iya, Nah, katanya biar menjiwai, biar beneran gitu. Karena ada turunan Chinese-nya. nah, bagaimana memaknai the love and the lost feeling menjadi seorang princess? Silakan. Ya, jadi sebetulnya ketika pertama kali saya dapat apa namanya, istilahnya saya kenal cerita ini waktu dulu saya nonton apa namanya, videonya guru saya, Pak almarhum S. Karjono. Ketika itu saya masih di disuruh bolak-balik rumahnya untuk belajar lah gitu kan, kemudian saya nonton ini gitu. Tapi, ketika itu saya cuman bayangan benak sayanya, "Oh ini putri Cina, ini putri Jawa," terus mereka berantem, yang putri Cina mati, udah selesai gitu. Jadi, saya nggak tahu filosofinya apa gitu kan. Nah kemudian, justru pertama kali ketika saya dapat role tuh bukan sebagai Adaninggar, tapi ketika itu jadi Widaninggar, yaitu, saudaranya dari Adaninggar ini. Jadi, ternyata apa namanya, kisahnya itu nggak sesimpel itu. Kisahnya itu, lebih banyak ke, apa namanya, ada politik, affair di sana, ada, politik kerajaan bermain di sana, kemudian, eee cinta di sana, kemudian, ada sisi, bravery ya, apa tuh, keberanian begitu ya di sana dan bagaimana tekad bulat untuk mencapai suatu tujuan gitu. Nah, jadi, sosok Adaninggar ini, bukan semata-mata memang di sini kisah ini, orang banyak bilang ini adalah tokoh yang antagonis. Jadi, bisa dibilang antagonis, kenapa? Karena kalau misalnya kita lihat dari sisi mungkin dari sisi Kelasworo atau mungkin dari sisinya, Jayangrono dan kerajaan itu ini adalah putri Cina, putrinya, Raja Huntete waktu itu yang berusaha untuk mengambil Kelasworo yang mana itu adalah istri dari Wong Agung Menak, seperti itu. Nah, apa namanya, tapi kalau di balik di sisinya, Adaninggar sendiri, ini ada sisi yang, dia kan ceritanya Adaninggar itu jikalau ketika, Jayangrono itu berusaha untuk menyerang atau berusaha di perjalanan kemudian dihadang oleh raksasa atau dihadang oleh musuh, itu adalah Adaninggar yang membantu gitu. Ada peran Adaninggar di situ yang, membuat Jayangrono itu berhasil, gitu. Nah, kemudian, setelah itu Adaninggar kan karena jatuh cinta kepada Jayangrono, nah jadinya Adaninggar itu, berusaha mendekati tapi Jayangrono tuh istilahnya kasarnya dalam tanda kutip tuh nggak mau gitu loh, kasarnya nggak mau. Jadi Adaninggar tuh ngikutin karena kesetiaan cintanya dengan, Jayangrono itu sampai ketemulah dia berhadapanlah dengan Kelasworo. Jadi ada rasa cemburu di situ, melihat Kelasworo seperti itu dan akhirnya menantang Kelasworo untuk duel. Nah jadi, kalau, kita lihat ini princess-nya ini sangat apa namanya, kompleks ya. Jadi bukan semata-mata kayak princess di dunia Disney gitu kan, nggak hanya begitu. Tapi princess yang, apa namanya, ada sisi kesetiaannya di sana, kemudian, ketika menghadapi Kelasworo itu sebenarnya dia itu ada sisi dalam tanda kutip kekecewaannya juga gitu sama, Jayangrono gitu. Maksudnya, "Oh aku harus memperjuangkan tekadku nih, memperjuangkan
tujuanku nih gitu untuk tercapai gitu loh. Karena kan tujuanku bukan hanya untuk mendapatkan Jayang Rono, semata-mata bukan hanya itu, tapi untuk maksudnya saya ini udah berkorban loh sekian banyak, saya ini udah bertahun-tahun loh melewati benua nih sampai akhirnya di sini, terus kamu ada masalah saya bantu gitu. Kok kamu nampik gitu aja kan nggak adil gitu kan. Jadinya, at least apa namanya, harusnya kan kita bisa jadi satu pasangan gitu loh. Nah itu yang, sisi itu yang sebenarnya waktu itu ketika itu saya kulik lagi gitu loh, lebih lebih saya pelajari lagi gitu. Jadi nggak cuma sekedar perang melawan Kelasworo gitu dan kalah di medan, enggak, tapi ketika dia mati tertusuk tombak, itu tuh merupakan sesuatu yang, oh, ya udah gitu kalau memang udah destiny-ku seperti ini gitu kan. Karena kan memang kalau, kita lihat di film-film Chinese juga kan atau film-film Korea gitu kan, mereka bicara soal itu ya, takdir dan tidak gitu. Jadi, oh ya memang sudah takdirku seperti ini, tapi at least untuk apapun takdir itu aku sudah berusaha yang terbaik. Nah itu yang saya berusaha kulik gitu dari sisi Putri Adaning begitu sih, Pak. Wow, wow. Sensei beda. Padahal Champa belum tentu China. Betul, Champa belum tentu China. Jadi saya juga mempelajari, saya ketemu teman-teman, ASEAN kan ya, ternyata Champa itu bukan Cina daratan sebetulnya. Vietnam ya. Iya betul, dia posisinya di Vietnam, Pak. Dan, saya waktu itu hampir waktu ke Vietnam sempat, kamu mau nggak ke itu ada tomnya, itu ada Ninggar mau nggak?" Kata Oh, ada tomnya bener? betul ada tomnya, tapi Oh, nggak persis di kota Vietnam, di Vietnamnya nggak, tapi dia Vietnam memang, Utara kan? iya Oh, memang tapi memang ada. dia mati di Jawa atau di sana jadinya? Nah itu saya kurang tahu, mungkin kan kalau secara logika bisa ada 2 ya. Mungkin dia meninggalnya di tanah Jawa kemudian ditarik kembali oleh keluarganya kan kalau film-film kerajaan Cina kan begitu ya. Jadi mereka ingin dijadikan satu ke kuburan keluarga atau kuburan kerajaan begitu. Tapi memang, apa namanya, ada apa namanya, Tomb of Prince of Champa itu ada Oh, memang. oke. Iya, cuman saya belum belum ke sana aja, udah keburu pengen makan itu ajalah, pho. Oke, next. Saya nggak ada. Seriuning tuh soalnya iya, saya yang ketoprak itu mungkin ada di YouTube mungkin ya, Pak, Oh, ya, oke, karena itu oke. itu siaran TVRI itu waktu itu. Oh. Sri Iya. Huning Mustika Nusantara. Nah, mengapa kok pakai Mustika Nusantara ini interesting sekali. A story of heroine from Tuban, East Java, who sacrificed her love and choose to defend Bojonegoro and Tuban. Dari Adaninggar, Kelaswara, hingga Sri Huning, sebenarnya mengapa tragik atau tragedi menjadi istimewa bagi penulis dan juga penonton ketoprak? Silakan, Santi. Eee, kalau saya bisa mungkin ini mungkin hanya pendapat dan analisa saya ya, Pak, ya, sebagai pelaku begitu yang, saya melihat ketoprak itu sebagai drama juga sebetulnya. Tapi in traditional way. Tapi in traditional way itu kan aspeknya ada musiknya, mungkin ada tarian tradisional juga di sana, ceritanya gitu. Nah, kebetulan untuk, cerita Sri Huning ini itu juga, eee, saya jujur itu baru pertama kali, Pak, saya memerankan Sri Huning. Itu kebetulan sutradaranya itu adalah suaminya Bu Retno Marsudi. Jadi, Pak Agus Marsudi, kemudian dibantu oleh, ada salah satu memang sutradara ketoprak di RRI, seperti itu. Nah, dan itu bekerja sama dengan, Kominfo dengan, apa, Bu Niken tuh direktur apa gitu loh. Nah, pemilihan tokoh Sri Uning itu, mereka itu melihat bahwa, oh ini salah satu tokoh yang, bagus untuk diangkat, terutama untuk, eee dalam rangka untuk emansipasi wanita juga ya, bukan bukan emansipasi juga sih, tapi untuk apa sih, menunjukkan bahwa, wanita juga harus, apa namanya, meletakkan kaki gitu loh untuk membela negaranya, seperti itu. Jadi, nah, kalau misalnya beranjak lagi tadi pada,
ketoprak itu apa, bahwa, kalau yang saya analisa bahwa dia adalah, drama. Nah, drama itu sendiri juga sebetulnya kisah tragedi, kisah, sisi komedi, percintaan tuh amat sangat menarik gitu untuk dibahas. Apalagi ini kan secara histori juga, secara sejarah itu ada, pernikahan politik gitu kan, maksudnya ada sisi seperti itu gitu. Kenapa kenapa terus akhirnya Sri Huningnya apa namanya, ngerasa patah hati kan karena si kakaknya yang ternyata bukan saudara kandungnya itu, akhirnya dijodohkan gitu dengan, apa namanya, putri dari, apa namanya, tempat lain gitu. Nah, makanya jadi, kalau saya rasa gitu karena ada hal-hal seperti itu yang sangat menarik, itu penonton lebih lebih, interesan dan ini kalau saya lihat tidak hanya di ketoprak, tapi juga di dalam wayang orang, dalam drama tari, apakah itu dalam Langendrian porsinya, apakah dalam opera gitu kan. Contoh misalnya kayak, apa namanya, kayak Titanic gitu, kayak Romeo and Juliet gitu kan ya, itu juga, tragic story atau misalnya dibilang kayak, bittersweet ending, ada yang bilang kayak gitu. Jadi, sweet tapi juga ngenes gitu kan, seperti atau misalnya ada beberapa cerita-cerita yang tidak di luar tanah Jawa tuh juga banyak yang seperti ini gitu. Jadi, apa namanya, sejenis lah Romeo and Juliet, kayak Lebona and Paerengan gitu ya, itu semua, sangat-sangat ini. Tapi memang secara overall, secara umum, tragedi biasanya tragedi pasti ada sisipan komedi, ada sisipan, action di sana, sisipan, percintaan gitu yang supaya penonton itu bisa melihat gitu. Gitu sih Pak kalau misalnya ngelihat itu. Paling sulit karakter yang mana? Kan pernah jadi Sri Kandi juga ya kalau nggak salah ya? Iya, Iya. justru sebetulnya jadi Srikandi itu susah Pak. Oh, oke. Mas, saya itu berkali-kali saya mendapatkan saya kalau misalnya ketika dulu kan saya berawalnya dari alusan. Jadi saya dulu itu mempelajari alusan tuh bertahun-tahun. Jadi role pertama saya itu Abimanyu. Berarti Role proses pembelajaran seni tari ini semua di Jerman ya? oh enggak di Jakarta, Oh, tahun 98 itu? Jakarta. Iya Oh, setelah setelah itu. itu, oke. Iya, Waktu setelah di itu. Jerman nggak belajar? Saya masih kecil banget sih, waktu itu saya Oke. cuman dipindah-pindahin aja, dan saya cuman dengar, nonton, diajak bapak ibu saya main gamelan gitu, tapi cuman bisa pukul-pukul doang gitu aja. Oke oke. Sampai atau misalnya gini nonton ya ketika itu kecil cuman cuman apa, cuman duduk sebelah dalang gitu, tapi saya nggak terlalu berperan. Nah kemudian, nah dulu itu saya suka banget kalau nari bagong, maksudnya tari-tarian Bagong Kussudiardja. Romo Bagong tuh senang karena kan ya ketika zaman itu kan, musiknya tuh sangat, eee eee, menarik ya, musiknya sangat menarik. Kemudian akhirnya ya mama saya bilang, "Ini nggak bisa nih, kamu harus belajar klasik, kamu harus belajar klasik supaya bagus." Jadi saya di situ, ya agak bete-bete dikit lah ya, belajar tari klasik gitu. Nah kemudian akhirnya terus, saya mempelajari itu interesting karena kayak contoh saya ketika, belajar alusan dan terus kan ceritanya, ada namanya perang kembang ya, ketika itu perang kembang. Nah itu tuh menjadi seorang Bambangan yang bisa memerankan perang kembang itu tidak gampang ternyata. Tidak segampang kita belajar tarian dan gitu. Tapi di situ saya ingat banget, saya pernah dikasih tahu, saya tuh waktu pas perang aja tuh nggak boleh terlihat seperti orang tuh kayak kesusu-susu gini loh, itu nggak boleh. Jadi harus kelihatan tetap tenang tapi tangkas gitu. Ada trik-trik seperti itu dan itu tuh saya dikasih tahu, "Kamu tuh kurang sabar." Jadi kamu harus tahu paham filosofi Bambangan itu harus ada kesabaran di dalamnya gitu. Jadi di situ saya mulai belajar, "Oh interesting juga ya, ternyata aku nggak cuman nari," gitu. Nah terus saya baru gali terus akhirnya sampai, apa namanya, saya cukup beberapa kali selalu, dapat role itu, gitu kan, sampai waktu itu juga, sempat bantu Pak, Sujiwo Tejo juga waktu itu, apa namanya, khusus untuk, memerankan Bambangan itu, Bambangan Cakil itu. Nah, terus akhirnya baru berkembang berkembang menuju tokoh alusan. Kalau alusan putri, alusan putra udah deh saya udah karena udah basic-nya udah tahu filosofinya.
begitu sampai titik toko Sri Kandi, saya pertama kali dapat, cerita itu Sri Kandi Guru Mana. Itu saya diminta jadi Sri Kandi. Itu saya kayak katanya kayak Sri Kandi, tapi jiwanya Sembodro. Jadi jadi nggak sinkron gitu loh. Nah, terus kalau saya terlalu tangkas di situ, itu juga nggak bisa gitu Sri Kandi, atau terlalu orang bilangnya menel ya. Kan ada orang yang memerankan tokoh Sri Kandi itu kayak orang yang, apa ya, terlalu manja gitu loh, terlalu, bawelnya tuh kayak bawel manja gitu. Itu pun bukan itu gitu. Jadi saya tuh berusaha cari-cari, terus akhirnya tuh saya sampai, sama bapak saya, dan kebetulan ketika itu, ada juga, teman bapak saya yang, kebetulan maestro wayang orang juga, Pak Slamet ya. Beliau juga kan satu guru lah, dan satu guru dengan bapak saya juga. Itu saya udah kayak apa, nggak bisa kayak gini, nembangnya pun nggak boleh nembang asal nembang gitu. Jadi harus ada penekanannya gini, karakternya itu yang harus nah, itu saya mempelajari, itu ketika waktu pertama itu mungkin saya rasa saya dapat nilainya nggak 100 sih. Pertama kali saya memerankan Sri Kandi itu saya mungkin dapat 80 kayaknya sih, cuman belum dapat. Karena kan omongannya harus cepat, tapi ngena gitu kan. Tapi juga, apa namanya, ada galaknya, ada kapan dia harus tone down gitu, kapan dia harus, eee, centil, bukan centil yang gimana, tapi manja ya, ya gitu. Kalau sama Arjuno gitu kan, trik-trik sedikit gitu supaya Arjuno mau ngajarin mana gitu, kayak gitu. Nah, itu hal-hal seperti itu. Kemudian saya kedua kali, 3 kali udah agak-agak lebih terbiasa. Nah, itu yang akhirnya saya pegang. Jadi karakter Sri Kandinya itu, nggak cuman yang ya maksudnya mungkin kebanyakan ya seperti itu tadi gitu. Jadi memang tuntutan dari bapak ibu saya dan mungkin guru-guru saya juga pengennya jangan cuma jadi figur, tapi bisa memerankan karakternya. Itu susah sih. Susah. Mau Kata jadi Gendal tuh susah. Kalau mau katanya susah. katanya Pak Hari Sri Kandi pembawaannya Endel ya, Mbak? Iya betul. Memang, apa namanya, Endal, tapi ada apa namanya, ya itu karena kan, ibu saya itu juga bukan guru, muridnya, apa namanya, Bu siapa, apa, Sri Kandi Solo itu, eee, ininya Pak apa, istrinya Pak Rusman itu, ya itu, nah itu sebetulnya saya waktu itu ketika Budarsi, itu Mbak. banyak Bu Darsi, iya. Istri Pak Rusman Budarsi, heeh. Betul, Bu Darsi. Nah itu tuh, Eee, saya banyak belajar dari ibu saya, karena ibu saya yang banyak nyontek, bisa bisa banget ketika itu di festival tuh nyontek Budarsi itu ibu saya bisa. Jadi memang beliau yang lebih banyak memerankan Sri Kandi. Saya waktu pas memerankan Sri Kandi, saya jujur ada beberapa titik-titik yang ketika sampai saat ini aja saya harus dapetin karakternya, terutama ya karakter itu tadi gitu, karakter yang harus, apa namanya, eee, endelnya tuh ada apa ya, endelnya tuh ada tingkatan-tingkatan karena tergantung dari adegannya ya. Jadi itu saya ada sampai saat ini aja ada beberapa titik yang saya masih harus kulik sih sebetulnya. Gitu, itu paling susah itu Sri Kandi itu, menurut saya. Santi, dari tadi yang kita melihat foto pertama sampai sekarang ini saya agak agak surprise, agak apa ya, agak surprise, agak apa ya bahasanya itu, wow gitu. Berapa berapa orang keturunan Chinese yang seperti kamu begini? Ini kan berarti kamu sudah generasi kedua menarikan tradisional Jawa. Iya. Iya. Ada pernah ketemu keturunan Chinese yang sudah ke tradisi kedua, ketiga begitu? Eee, ada beberapa yang ada waktu itu yang seangkatan saya, itu juga ada waktu itu, di apa, sama-sama berguru di Pak almarhum S. Karjono, itu juga keturunan Chinese. Tapi entah kenapa terus ya
bye-bye gitu, hilang atau gimana, jadi tidak meneruskan. Kemudian ada juga yang waktu itu yang pas, zaman wayangnya yang Pak Gus Dur itu cakilnya Chinese itu, di Solo. Itu, apa namanya, sekarang juga nggak tahu, bye-bye juga gitu. Jadi banyak yang, di tengah jalan kemudian mereka memutuskan untuk tidak menari lagi, begitu. Nah, sekarang ini juga memang, apa namanya, kayak yang di Malang itu kan, kalau saya kan manggilnya, apa, putrinya tuh saya manggilnya tuh Ci Iren gitu. Itu juga ibunya itu kan kepalanya dari wayang orang yang di Malang itu, yang wayang orang Chinese itu. Itu juga sekarang juga masih kayak antara ada dan tiada gitu. Jadi mereka tidak, meneruskan. Nah, saat itu juga salah satu isu sih sebenarnya di, wayang orang itu sendiri ya, di wayang orang itu sendiri. Dan saya juga memang sebetulnya ketika saya SMP, SMA aja, terus saya main wayang itu juga orang-orang juga satu sekolah saya juga bingung gitu kan, "Kok bisa sih?" Kan gitu, "Kan bukannya main barongsai, lu malah main wayang?" Gitu, kayak gitu. Jadi, eee, maksudnya, apa namanya, terus akhirnya tapi saya mempelajari semuanya juga sih, maksudnya saya nggak cuman wayang gitu, tapi maksudnya ada apa namanya, ada, tarian-tarian Nusantara yang saya juga pelajari atau mungkin juga sampai konten, seperti itu ya. Nah, itu terus saya melihat yang sangat-sangat menarik di sisi wayang atau mungkin tradisional Indonesia, itu salah satu ada filosofi dan karakternya yang tidak bisa digantikan dengan apapun. Jadi, kalau saya bisa mempelajari filosofi dari sebuah wayang, eee, apa namanya, atau misalnya mempelajari dalam tanda kutip, apa sih yang dibalik gerakan itu, apa sih yang dibalik karakter itu tuh nggak bisa digantikan dengan ballet jazz, nggak bisa digantikan dengan K-pop atau K-pop gitu, tuh nggak bisa, sama sekali nggak bisa, digantikan gitu. Jadi, sebetulnya kalau misalnya kita mau mau ada apa namanya, dalam tanda kutip "mengumpulkan kembali" atau misalnya mau meminta supaya anak-anak yang generasi sekarang, baik itu yang keturunan Tionghoa maupun tidak, itu untuk lebih mengenal wayang atau seni tradisi Indonesia, itu harus juga memperkenalkan, apa namanya, filosofinya di balik itu tuh apa. Jadi nggak bisa kita cuman, maksudnya saya sebagai, kayak kayak saya sebagai generasi yang sekarang ini, saya kalau cuma disodorin baca buku wayang, nggak ngerti gitu loh. Jadi kita harus melihat dulu, kita harus experience dulu gitu, seperti yang kalau dilakukan, Korea gitu ya, dengan K-pop-nya, itu dia tuh memoles semua orang-orang itu jadi cakep, jadi bagus, gerakannya rampak segala macam, jadilah K-pop, orang seneng gitu. Nah, kalau sekarang kita main wayang cuman asal-asal keluar, asal-asal trisek gitu kan orang nggak akan menarik gitu, maksudnya tidak akan menarik gitu. Nah, cuman, beberapa kayak teman-teman saya juga kan ada juga yang muridnya Bu Farida Utoyo juga seangkatan saya juga gitu. Dia bikin, balet juga, dia juga, bilang memang dia suka suka nonton saya wayang, kalau saya main wayang gitu memang, dia sendiri bilang gitu, "Emang kalau misalnya kita tuh mau membuat sesuatu, membuat suatu pertunjukan, nggak cuman, balet gitu ya, atau, katakanlah mau balet, mau dia tunjukkan harus sesuatu kemasan. Kemasannya tuh harus packaging-nya tuh harus bagus gitu, menarik gitu untuk generasi sekarang itu bisa apa namanya, sangat mempelajari. Itu kenapa saya kalau misalnya saya pentas di luar negeri, kayak saya di ASEAN gitu ya, misalnya pentas wayang, eee saya ada beberapa poin yang saya ubah, misalnya contoh, dialog Ontowocono itu tidak saya terlalu panjang. Karena peserta luar negeri nggak ngerti gitu, ininya apa. Tapi kalau itu berupa tembang, berupa action, Ontowocono bolehlah tapi satu 2 gitu ya, mungkinnya kalau misalnya wayang atau misalnya kita drama tari. Jadi, yang genre sekarang genrenya saya harapannya penonton yang nonton nggak oma-oma, opa-opa dong gitu kan. Yang nonton kan harus segala genre gitu. Jadi dia bisa seneng gitu loh, dan itu kenapa juga itu yang salah satu bahasan saya sih. Saya suka membahas ini gitu kalau lagi pertemuan-pertemuan ASEAN, gimana sih caranya supaya generasi sekarang atau gimana sih supaya generasi yang sekarang yang etnis Tionghoa juga nggak merasa
oh itu kayak bukan, kesenian kita, no, kamu tinggal di Indonesia, ini kesenian kamu juga gitu loh, ini kesenian semua orang gitu. Ya Itu sih kalau saya lihat. harus tanya Pak Iwan sama Bu Kusmawati ini. Para maestro ini pernah nggak menemukan Chinese yang menari tradisional Jawa lagi? Oke, Pramusinta. Sometimes your life test and fear comes together like this. The choice is to run away or face it. Nah, setelah memerankan tokoh-tokoh tersebut, jika Santi yang menjadi mereka, peran-peran itu, apakah Anda akan run away atau face it? Atau menghadapi kenyataan itu? Silakan. Of course visit sih. Karena, apa namanya, kalau saya boleh, mempelajari dan menarik kesimpulan, memang di seluruh cerita sih sebenarnya kita kayak di-push gitu loh, untuk to face the reality, to face, untuk menghadapi, apa namanya, permasalahannya di depan kita, gimana kita bisa, dapat solusinya gitu. Seperti yang kayak contoh Pramusinto, mau ada halangan apapun dia tetap maju gitu, tetap maju. Apa namanya, Pandawa mau jatuh bangun tetap maju gitu, dan mungkin nggak hanya cerita wayang, tapi mungkin, di semua kisah-kisah itu banyak seperti itu, bahkan kisah kartun aja juga banyak kayak gitu kan, Frozen kayak apakah gitu, atau mungkin Princess gitu, pasti akan maju. Terutama ya era sekarang ya pasti kita harus tetap maju sih, tetap, Kalau runaway ber berarti nggak ada story-nya. Kalau Runaway ya either tidak ada story-nya atau menjadi sosok yang hanya adegan satu terus bye. Jadi cuman itu aja, tidak dikenang. Iya. Nggak jadi hero atau heroin. Iya. Tapi yang saya yakin sih setiap cerita mau itu drama tari dalam bentuk apapun ya, apa gitu. Dibilang drama bentuk ketoprak, kah wayang kah, atau, apalah, mungkin bilang musikal tetap harus, dia ada apa namanya, bilangnya apa tuh, ada pesannya, ada message yang memang kita harus, kenapa sih kok ini, memilih untuk maju? Kenapa dia memilih maju? Nah, memilih maju itu di dalam kondisi yang kalau saya boleh analisa, ketika kita memilih untuk maju itu kondisi kita bisa prima, ketika kita kondisi nggak prima juga ada gitu kisah yang, eee, harus tetap maju gitu. Nah, nanti di situ kan baru ada, apa namanya, cara-caranya ya. Mungkin kalau kondisinya nggak prima tiba-tiba dia dapat bantuan atau tiba-tiba dia dapat sesuatu yang membuat dia, apa namanya, mampu bertahan sehingga mendapatkan solusi atau permasalahannya itu selesai, kemudian dia baru balik lagi, itu ada, seperti itu. Tapi apapun itu harus face it kalau Thank you Santi untuk pencerahannya ya. Pengalamannya luar biasa dari waduh, Jerman. saya juga masih belajar, Pak. Saya belajar sama itu Babe Iwan juga dan bapak-bapak, ibu-ibu yang di sini. Dari Jerman kembali masih bisa mencintai wayang. Wow, luar biasa pendidikan ayah dan ibu. Wow. Karena di generasi muda mungkin ya wayang itu strange, apalagi keturunan Chinese ya. Ah, what is Iya, that? Ya, ya. betul. Dalang Chinese bisa dihitung jari. Iya, Ya, penari karena Chinese nggak tahu Pak Iwan atau Bu Kusmawati pernah nemuin nggak yang penari Karena kalau Chinese tradisional? saya boleh sharing, ketika itu saya juga mengalami titik itu sih, Pak. Jadi bukan bukan saya bukan sosok yang saya menyadari bahwa saya bukan sosok yang terus mempelajari seni tradisional, terus dengan positive thinking terus gitu, itu saya bukan seperti itu. Karena saya tahu ketika saya SMA, generasi saya, teman-teman saya itu nari modern dance, itu waktu awal-awal era modern dance tuh lagi gila-gilanya itu. Itu belum K-pop itu, hip hop masuk, itu lagi gila-gilanya. Sementara saya nari tradisional, itu merupakan tantangan tersendiri saya di sekolahan. Kalau yang ketika teman saya nari modern dance, dia cuman asal gerak aja yang nonton banyak, ketika saya nonton tradisional nggak ada yang nonton. Gitu, jadi, apa namanya, itu salah satu yang, terus saya berpikir, "Should I give up atau should I go?" Gitu.
akhirnya tuh saya, apa namanya, akhirnya saya sempat mau give up loh, Pak, ketika itu. Saya sempat mau give up itu. Waktu itu saya pikir, nggak ada sense-nya deh, kayaknya saya belajar tradisional buat apa gitu kan. Nah, terus kemudian akhirnya tuh saya, coba, apa namanya, baca, lihat, terus saya coba karena kan saya juga suka, apa namanya, saya suka suka nonton juga ya, terutama nonton action-action kayak gitu juga saya suka. Jadi, saya nonton, terus kok kayaknya kisahnya juga agak-agak mirip gitu loh sama kisah-kisah wayang gitu. Nah, yang saya puji Tuhannya saya sangat beruntung saya bertemu dengan orang-orang dan para guru-guru saya yang maestro-maestro juga, itu beliau-beliau yang bisa menekankan saya bukan pada hanya gerak saja, tapi mengenalkan arti geraknya itu sendiri. Jadi, apa namanya, jadi saya di situ merasa tertantang gitu loh di sana. Dan itu akhirnya yang membuat saya terus maju. Nah, kalau masalah yang kayak generasi sekarang terutama yang, Chinese Tionghoa sih, itu, saya rasa itu, mungkin bukan hanya permasalahan di Indonesia. Tapi ketika saya suka berdiskusi sama teman-teman yang dari ASEAN, contoh kayak teman-teman saya di Thailand, mereka pun juga menyadari bahwa generasi sekarang nggak suka sama classical dance. Mereka nggak suka classical dance, tapi mereka mulai senang ketika melihat sosok Hanuman misalnya. Jadi kalau ngeliat anak-anak lihat Hanuman bisa jumpalitan sana sini tuh mereka tuh kayak pengen gitu loh. Nah itu yang saya bilang, berarti mereka mereka akhirnya sudah mendapatkan dalam tanda kutip packaging yang tepat untuk generasi sekarang. Nah mungkin itu juga saya rasa sih PR PR saya pribadi sebagai pelaku budaya dan mungkin PR kita semua, bagaimana membuat packaging yang tepat gitu untuk anak zaman sekarang gitu. Kalau anak zaman sekarang, apa sih, maaf-maaf kata, cuma disuguhkan dengan tontonan yang udah wayang aja nggak ngerti, bahasanya nggak ngerti, terus yang main juga nggak bisa ngena, itu repot. Nah itu kenapa saya itu yang menantang apa menjadi trigger buat saya ketika saya setiap kali menari atau setiap kali mementaskan suatu karakter, saya nggak boleh jadi orang yang hanya figur. Jadi saya gimana caranya to catch the audience gitu. Saya belajar itu saya coba cari-cari, wah ini gimana nih kalau orang main film atau main pertunjukan, itu gimana nih cara catch the audience gitu. Jadi supaya saya, apa namanya, bisa menghadirkan orang-orang yang bahkan sepantaran saya atau teman-teman saya yang, baik yang Chinese maupun tidak, mereka tuh bisa ngeliat, "Oh iya keren ya," gitu. Dan memang saya juga ketika saya undang juga, ya puji Tuhan sih teman-teman bilang sih seneng gitu kan, bisa. Semoga nanti bisa lagi ya Pak ya, mohon bantuan, dukungan, dan doanya. Ini Gitu. Bu Kusmawati ngomong kalau zamannya saya jarang menemukan penari daerah yang asli Chinese. Tiap saya misi juga di rombongan nggak ada pernah penari Chinese. Adapun bisa dihitung dengan jari, yang agak banyak di penari Bali, tapi penari Jawa nggak pernah lihat. Mas Kis Slamet, tokoh Rahwana terkenal juga. Saya pernah satu frame dengan beliau. Saya juga jadi tokoh Sarpo Kenoko, adiknya Rahwana. Oke, terima kasih banyak Santi atas waktunya. Makasih banyak Pak, makasih Kita banyak Bu Pus, harus Pak semuanya, Pak Hari, Pak Iwan semuanya ya. kita harus interview Papa dan Mama ini. Nah ya, masih ada videonya masih tersimpan, foto-foto zaman dulu tuh masih ada tuh. Itu Oke, iya, thank you seru. Santi. Thank you, thank you. Terima kasih banyak. Teman-teman Terima kita, kasih Santi Makasih ilmunya. banyak Pak, Bu Pus, Pak Hari, Pak Iwan, Pak Hararto pastinya, thank you, dan thank you, thank semuanya. you. Thank you. Semoga jadi berkah.